Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sekarang kita lagi mau review Toyota Hilux. Mobil niaga yang kayak udah terkenal di mana-mana, nggak cuman di Indonesia. Ketangguhannya nggak perlu diragukan lagi. Tenaganya juga sudah besar banget. Nah, cuman hari ini kita mau menjawab satu pertanyaan. Apakah mobil niaga ini cocok dijadikan mobil keluarga? Karena kami telah menemukan 5 alasan yang memperkuat asumsi kami. Untuk itu, ikuti video ini sampai habis. Nah, alasan pertama kenapa mobil ini cocok sebenarnya buat dijadikan mobil keluarga, kita lihat dari segi fiturnya dulu. Walaupun dia belum dilengkapi dengan start-stop engine, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur seperti LED DRL, HID projector, electric retract mirror, jok sudah dilapisi kulit dengan electric seat, head unit touchscreen, AC digital yang sudah dual zone, audio steering switch, voice command, eco and power mode, high quality audio dengan tweeter, headlamp auto, dan LED stop lamp. Fitur hiburannya kita lihat bisa kita bilang cukup lengkap ya untuk sebuah mobil niaga. Nah, tapi gimana dari sisi fitur keselamatan? Ternyata nggak kalah lengkap juga. Airbagnya ini ada 7 tersebar di pilar, bahkan sampai di bagian kaki sini pun ada, sampai belakang itu sudah ada airbagnya. Lalu dia juga sudah punya parking kamera tentunya mempermudah parkir, dan ada ISOFIX di jok belakang. Jadi kalau kalian memang bisa taruh jok bayi atau kursi bayi di belakang situ. Nah, pengeremannya juga sudah cakram yang depan walaupun belakangnya masih tromol. Tentunya mobilnya sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control ya. Terus dia juga sudah punya yang namanya Trail Sway Control, atau fitur yang kalimat mudahnya itu memberikan kestabilan ekstra ketika kalian mengendarai mobil yang segede ini badannya gitu ya. Jadi memang dari segi fitur hiburan atau keselamatan, ternyata mobil ini bisa kita bilang cukup, atau mungkin bisa bilang masih lebih baik daripada beberapa mobil keluarga yang fiturnya mungkin nggak sebanyak si Hilux ini. Alasan kedua kenapa mobil ini kami sebut cocok dijadikan mobil keluarga selain mobil niaga adalah karena posisi berkendaranya. Ketika kalian pertama kali masuk ke mobil ini, rasa-rasanya tuh vibes-nya ini mobil kayak Fortuner banget. Mirip gitu, bener-bener mirip. Nggak berasa jauh lah daripada mobil niaga yang mungkin seperti single cabin atau pickup-pickup tertentu ya. Itu jauh. Jadi memang tampilannya aja udah nggak berasa Hilux atau mobil niaga. Tapi ketika kita duduk, ketika kita berkendara, ternyata posisi berkendara pun nggak jauh berbeda sama Fortuner. Artinya ergonomisnya sama, armrest kanan kiri masih sangat menopang, setir teleskopik juga lengkap, visibilitasnya enak. Cuman memang agak lebih tinggi ya kalau dibandingkan Fortuner. Tapi intinya posisi duduk di sini sangat menunjang. Nggak yang kaku-kaku banget, jadi pokoknya masih bisa dibilang ya sangat memadai gitu kalau kalian mau pakai tiap hari ataupun jalan jauh mudik pakai mobil ini, itu masih cocok. Dan bahkan Urofi kalau kalian tahu itu juga dia keliling Indonesia pakai mobil Hiluxnya gitu loh. Jadi memang membuktikan kalau mobil ini secara kenyamanan posisi berkendara terutama itu masih sangat menopang. Dia tidak seperti mobil-mobil niaga lainnya yang sangat difokuskan untuk niaga, tapi Toyota bikin mobil ini adalah mobil niaga yang rasanya tuh kayak mobil keluarga. Dan memang benar kami rasakan di mobil ini. Kalau posisi berkendara enak, gimana dengan suspensinya? Tuh, suspensinya juga empuk mobil ini gitu loh. Jadi ketika kalian ketemu jalanan berlubang atau ya jalanan yang nggak rata ya, atau kayak gini polisi tidur atau speed bump yang mungkin kurang nyaman, ya mobil ini empuk, bantingan yang nggak keras gitu loh. Jadi menambah poin untuk kenyamanan berkendara selama kita pakai mobil ini. Kita hajar nih speed bumpnya, kecepatan 50. Tuh, nggak terlalu berasa, bener-bener empuk gitu loh. Cuman memang namanya mobil setinggi ini dan besar gitu ya, dengan suspensi yang empuk, ini kalau kita tes handling pasti limbung gitu. Jadi lebih baik kita nggak usah tes gitu. Tapi setidaknya dari posisi berkendara dan suspensi yang ditawarkan oleh mobil ini, kami bisa pede mengatakan kalau mobil ini punya kecenderungan untuk memberikan kenyamanan bagi setiap penumpangnya. Urusan mesin, mobil ini dilengkapi dengan mesin diesel berkode 2GD FTV, 4 silinder 16 katup DOHC dengan VNT intercooler yang berkapasitas 2400 cc. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 147 HP pada putaran 3400 rpm,
dan torsi maksimal di 400 Nm pada putaran 1600 sampai 2000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan ke penggerak 4 roda. Dan alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah karena performa mesinnya. Ya siapa sih yang nggak tahu performa mesin 2GD? Ya ini mesin yang sama yang dipakai di Innova Reborn Diesel dan Fortuner VRZ. Jadi kalau secara mesin sebenarnya kita nggak ada keluhan sama sekali. Memang dia bukan yang paling bertenaga di kelasnya, masih kalah dengan Triton mungkin tenaganya, tapi kayaknya tetap banyakan fans mesin Toyota ini ya, karena memang mungkin dari secara perawatan juga lebih mudah, yang nanti akan kita bahas lebih detail, dan juga lebih murah spare partnya ya. Nah, kalau kita bicara konsumsi bahan bakar, kita ngetes tadi jalan-jalan di sekitar sini dalam kota, memang nggak ketemu macet, kita ketemu di angka 12,2 km per liter, yang artinya untuk mobil yang badannya segede gini tergolong irit. Jadi ketika tenaga cukup dan konsumsi bahan bakar juga masih bisa dibilang irit, menurut kami mobil ini makin menceklis bahwa dia adalah mobil niaga yang juga cocok dipakai oleh keluarga. Nah, untuk alasan keempat kita tutup dulu kap mesinnya, kita bahas di bagian lainnya. Alasan keempat yaitu akomodasinya yang udah seperti mobil keluarga. Di baris satu aja total kami hitung ada 14 kompartemen. Satu di sini, dua di sini dari masing-masing pintu, artinya ada 4. Lalu cup holder ada 2, masing-masing kiri dan kanan, jadi sudah 6. Ada konsol box 7, di depan konsol box ada kompartemen terbuka jadi 8. Ada 2 cup holder lagi di tengah jadi 10. Belakangnya ada tempat penyimpanan lagi jadi 11. Dan ada 1 kompartemen tertutup di atas, 1 kompartemen tertutup di bawah, sehingga membuat jadi berapa itu tadi? Kehilang angka. Pokoknya segitu lah ya, ditambah 1 lagi tempat menyimpan kacamata gaya di atas. Nah, jadi tempat penyimpanan di baris 2 ini udah belasan ya tadi ya, kita hitung ya, belasan yang memang buat mobil ini tuh praktis banget. Sekarang kita lanjut ke baris kedua. Nah, sedangkan kalau di baris keduanya kami sudah hitung ada 8 plus tempat penyimpanan ekstra. Apa itu ekstranya? 8 di sini ya, 1, 2, masing-masing pintu ada 4. Kantung penyimpanan 2, jadi ada 6. Dan ada cup holder lagi di tengah sini ya, 2. Nah, jadi 8. Dan penyimpanan ekstranya adalah, kami pikir fitur ini cuma ada di mobil Honda seperti Ultraseat, karena bisa dinaikin. Dan ini kalian sistemnya kancing ya, jadi kalian lingkarin ke headrest dan kalian kancing begini. Nah, kalau kalian mau bawa barang, itu jok sana juga kalian bisa lipat, jadi kalian lebih punya ruang yang lebih luas. Ini mirip seperti Ultraseatnya Honda, dan ternyata kami temukan di mobil Toyota, yaitu Hilux, karena Fortuner juga nggak punya. Dan tentunya dia punya bak, bukan bagasi ya, bak yang gede. Ini bisa nampung 1000 liter sesuai spesifikasinya, dan memang ini luas banget, besar banget. Jadi kalian mau bawa apa aja juga muat di sini. Untuk perlengkapan mudik kalian pasti muat. Ya pokoknya akomodasinya bener-bener di atas mobil keluarga, bahkan ya namanya juga mobil niaga ya. Tapi kepraktisan di dalamnya itu juga sudah menurut kami udah juga melebihi beberapa mobil keluarga yang mobil passenger seat ya. Dan ini mobil niaga dengan kepraktisan dan akomodasi yang sangat baik, membuat kami menilai mobil ini memang cocok dijadikan mobil keluarga. Tapi tentunya ini bukan alasan terakhir, karena kita sekarang masuk ke alasan kelima untuk memiliki mobil ini. Dan alasan terakhir untuk memiliki mobil ini adalah karena dia merupakan mobil Toyota, yang mana merupakan mobil yang udah terkenal gampang dirawat dan mudah dirawat. Kalau kalian lagi nyari mobil double cabin yang memang kalian bisa pakai multifungsi ya, selain dia tadi kita udah bahas fiturnya juga lengkap, rasa berkendara nyaman, mesinnya performanya oke, akomodasi bagus, dia juga mudah dirawat. Karena pertama kita ngomong dulu deh, secara perawatan dia pasti lebih murah dibandingkan saingan terdekatnya, yaitu si Triton. Dan spare partnya juga lebih mudah ditemuin. Kenapa? Karena si Hilux ini dia sharing partnya tuh banyak. Dia sharing part mesin dengan Toyota Innova, dengan Fortuner juga. Yang jelas populasinya lebih banyak di jalanan dibandingkan kalian lihat Mitsubishi Pajero yang sharing part dengan Triton. Makanya kalau kalian menimbang soal perawatan dan daya tahan, udah jelas mesin di seleksi Toyota ini reputasinya udah terbangun ya. Kalian nggak perlu takut dia nggak awet mesinnya nih ya, juga mesinnya tahan banting. Bahkan di beberapa kasus tertentu ada loh orang yang masih kasih minum mobilnya ini, mesin 2GD-nya ini solar busuk. Dan dengan akal-akalan tertentu katanya sih bisa minum.
Nah, cuman kalau kami sih di sini ngisi minimal di atas yang solar busuk ya. Nah, tapi balik lagi ke poinnya. Sharing spare mobil ini banyak yang membuat harga spare partnya lebih murah dan lebih mudah kalian temukan untuk soal perawatan, dan juga dia lebih daya tahan banting mesinnya, dan kita semua sudah tahu mobil Toyota. Kami sedikit cek cari beberapa spare part yang umum diganti seperti mungkin mounting atau dan bagian lainnya kayak rack steer gitu, mungkin yang sering kita ganti seiring pemakaian, atau ECU mungkin. Dia memang harganya nominalnya tetap jauh lebih murah dibandingkan si Mitsubishi Triton, yang mana merupakan sebuah keunggulan, dimana mobil ini kan memang kalian pakainya nggak sayang-sayang ya. Jadi mungkin mobil yang kalian siksa-siksa ya, mobil yang perawatannya murah dan tahan banting lah ini. Jadi dengan 5 alasan itu, apakah mobil ini benar-benar cocok untuk kalian pakai sebagai mobil keluarga? Menurut kami cocok banget, karena baik jalan dekat atau jalan jauh, mobil ini mengakomodasi setiap penumpangnya dengan baik, tenaganya juga cukup, rawatnya mudah, apalagi cocok buat kalian yang mungkin keluarganya hobi road trip atau hobi camping ya, yang memang notabene mobil ini kemampuan off-roadnya udah nggak usah kalian tanya atau ragukan lagi. Jadi buat kalian tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui sosial media kami yang ada di sini, atau langsung datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Oke friends, segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, itu Formula Motor TV. Jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.